Oke, baik. Ini laporan saya mengenai perbandingan doktrin Roh Kudus karya Paul Enns dan Charles Riria untuk perbedaan dan persamaan. Untuk persamaannya yaitu keduanya sepakat ya bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga Tritunggal ya. Jadi sama-sama sepakat bahwa dia adalah pribadi person. Nah, Roh Kudus juga digambarkan sebagai sifat-sifat ilahi atau memiliki sifat-sifat ilahi ya, seperti kekekalan, kemahtahuan, kemakuasaan, dan kehadiran di mana-mana atau maha hadir. Dan juga mereka sepakat memiliki peran penting dalam kemanusiaan Yesus. Nah, mereka juga sepakat bahwa Roh Kudus memiliki peran penting dalam kehidupan orang percaya, seperti membimbing, memberi kuasa, memurnikan, dan mendiami orang percaya. Nah, jadi itu persamaan mereka. Perbedaannya, Paul Enns lebih banyak membahas manifestasi karunia-karunia Roh Kudus secara khusus. Nah, sementara Riri lebih fokus pada doktrin dasar mengenai sifat dan peran Roh Kudus. Paul Enns juga menekankan pentingnya karunia-karunia seperti bahasa lidah, mujizat, penyembuhan, dan nubuat bagi gereja masa kini. Sementara Riri tidak banyak menyinggung hal itu. Nah, Enns banyak membahas Roh Kudus dalam Perjanjian Baru, sedangkan Riri membahas mulai dari Perjanjian Lama. Nah, Charles Riri lebih rinci membahas pandangan-pandangan yang berbeda mengenai pekerjaan Roh Kudus, sementara Paul Enns lebih bersifat menyajikan pandangannya sendiri. Tetapi secara keseluruhan keduanya melengkapi satu sama yang lain dalam memberikan pemahaman mengenai doktrin Roh Kudus, meski dengan penekanan dan gaya penulisan yang sedikit berbeda. Jadi itu persamaan dan perbedaannya. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya, kelebihan Paul Enns, dia memberi penekanan khusus pada manifestasi karunia-karunia Roh Kudus yang penting bagi kehidupan gereja masa kini. Dia juga penjelasannya sistematis dan mudah dipahami bagi pemula. Gaya bahasanya itu sederhana dan praktis. Tetapi Paul Enns memiliki beberapa kekurangan. Dia kurang detail dalam membahas dasar-dasar yang alkitabiah dan pandangan teologis yang mendalam. Dia juga cenderung dogmatis dan kurang membahas pandangan berbeda secara kritis. Nah, kelebihan daripada Riri, pembahasannya mendalam, rinci tentang dasar-dasar dan pandangan teologis dari berbagai aliran. Jadi dia memasukkan juga pandangan-pandangan lainnya. Dan analisisnya tajam dan kritis, serta mempertimbangkan berbagai sudut pandang.